Hai sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita akan kembali memberi makan angsa dengan menggunakan makanan yang sudah tidak pakai lagi teman-teman. Oke, ini teman-teman, kebetulan kemarin ini makanan angsanya kita berikan nanti. Ini kita berikan di pagi hari dan di sore hari teman-teman. Oke, cuman terkadang ketika saya beternak angsa ini, karena lingkungannya masih banyak rumputan, jadi terkadang hanya satu kali untuk pemberian makannya angsa. Karena angsa ketika tidak ada makanan yang kita berikan, dia otomatis akan mencari secara alamiah kawan-kawan, itu berupa rumput-rumputan. Ini sangat senang sekali angsa yang kita pelihara ketika melihat rumput atau ketika ada rumputan yang ada sekitar kita. Tetapi ketika angsa kita yang pelihara memang kondisinya tidak pernah dikeluarin ya, atau kondisinya tidak liar, melainkan diberi makan terus, kemungkinan untuk belajar atau untuk memakan rumput juga tidak terlalu banyak teman-teman. Oke, ini kebetulan angsa ini memang saya liarkan di sekitar, karena di sekitar rumah ini masih banyak sekali rumputan, jadi sangat membantu sekali ketika kita berternak angsa teman-teman. Oke, ini saya memberi makanan ini teman-teman. Oke, kita akan menaruhnya. Oke, teman-teman. Oke, ini ada berupa sisa-sisa mie, kemudian nasi. Nah, ini sangat lahap sekali teman-teman. Nah, untuk kesehariannya seperti yang di video sebelum-sebelumnya teman-teman, saya memberikan makanan angsa ini berupa dedak. Cuman untuk kondisi sekarang di tempat saya melihara angsa ini cukup susah teman-teman, karena untuk mendapatkan dedak itu di sini sangat susah karena jumlah petaninya sangat sedikit dan lahan untuk bertani sedikit, yaitu di posisi sekarang ini di Pulau Belitung, khususnya di Belitung Timur teman-teman. Oke, ini seperti yang di video sebelum-sebelumnya teman-teman. Kalau yang angsa ini memang belum pernah bertelur, yang ini teman-teman, yang ini yang hitam ini betinanya. Kalau sebelumnya putih semua teman-teman, cuman ini kemarin dapat yang lebih besar. Jadi untuk pemeliharaan angsa ini tinggal dua ekor ini teman-teman, jantan dan betina. Mudah-mudahan cepat berkembang kembali seperti yang sebelum-sebelumnya teman-teman. Untuk saat ini tempat itu teman-teman, untuk tempat kandang angsanya untuk bertelur sudah disediakan. Mudah-mudahan segera bertelur kembali ya teman-teman, agar semakin banyak teman-teman. Oke, ini kebetulan angsa ini sudah jinak teman-teman, jadi angsa ini sudah tidak agresif dengan pemiliknya terutama. Tapi kalau dengan orang luar atau orang yang belum pernah dilihat dia, ketika mendekat ini agresif teman-teman. Oke, kemudian untuk jantan dan betinanya, untuk ciri-cirinya kalau sudah dewasa seperti ini sudah jelas, seperti yang di video-video sebelumnya. Sudah jelas dari postur dan suara itu sangat berbeda antara jantan dan betina teman-teman. Ini sangat jelas sekali. Nah, ini suara jantannya, ini yang jantan teman-teman, yang putih ini. Memang posturnya lebih tinggi ya, lebih besar. Nah, suaranya juga beda. Nah,
beda, suaranya lebih nyaring kalau yang untuk jantan, sedangkan yang untuk betina itu suaranya kurang nyaring. Nah ini teman-teman. Kemudian untuk sebelumnya angsa ini yang saya beri makan itu untuk menunjang pertumbuhan. Ketika teman-teman angsanya sudah mulai menetas, itu sebagai saran teman-teman untuk perkembangannya, anakannya agar lebih cepat tumbuh dan lebih cepat besar, disarankan untuk pemberian makannya dikasih rutin ya, untuk anakan terutama. Kalau untuk anakannya dengan menggunakan pur ayam teman-teman, yang kecil-kecil itu, karena kalau terlalu gede untuk angsa itu belum terlalu, untuk angsa itu belum terlalu apa ya, untuk angsa kecil itu kalau untuk pur yang gede tidak bisa dimakan, tapi cukup susah seperti yang di video-video sebelumnya teman-teman. Nah, jadi disarankan ketika teman-teman memang untuk mempercepat atau untuk memperbanyak agar bertelur kembali, disarankan dipisahkan saja teman-teman. Kalau untuk biar bertelur kembali ya, jadi ketika angsa itu turun itu dipisahkan, tapi jangan kaget teman-teman, ketika teman-teman memisahkan langsung, otomatis angsa indukan ini selalu mencari, apalagi kalau suara angsa kecil itu terdengar, itu pasti angsa ini sangat berisik karena mencari anakannya. Cuman untuk pertumbuhannya sangat terjamin kalau untuk dipisahkan teman-teman. Tetapi ada kekurangannya juga. Ketika dipisahkan, indukannya ini stres teman-teman, stres kemungkinan seminggu baru pulih. Jadi kalau memang bisa secara alamiah, teman-teman harus rajin-rajin untuk pemberian makannya, ditunggui teman-teman. Jangan sampai ketika teman-teman memberi makan pur yang kecil itu diprioritaskan untuk yang kecil, namun ketika masih bergabung antara angsa yang kecil dan yang besar, ini otomatis angsa yang besar yang akan memakan teman-teman. Yang akan kecil pasti akan kalah. Bahkan ketika kalau indukannya tidak terlalu, tapi kalau ada temannya atau angsa lain, misalkan jumlahnya lebih dari 2, itu angsa lain yang akan memakannya. Jadi pasti angsa kecil itu tidak maksimal untuk menyerap atau memakan makanan yang telah kita berikan. Oke, ini teman-teman. Oke, kebetulan ini musim penghujan di tempat saya teman-teman, jadi untuk standby airnya sudah saya stop karena ada kolam kecil di sini teman-teman. Kolam kecil ya untuk menampung air. Ketika hujan memang banjir airnya, otomatis kita tidak susah lagi untuk memberi minumnya teman-teman, karena minumnya di kolam kecil itulah. Nah, namun ketika di musim kemarau atau tidak ada air, kita wajib menyediakan teman-teman, karena angsa ini kalau memang ketika memelihara tidak perlu ada kolam sebenarnya teman-teman. Jadi langsung seperti ini bisa, tapi kita harus standby air untuk minum mereka. Biasanya air itu digunakan untuk mandi juga teman-teman, ketika cuaca memang ekstrim sangat panas, karena angsa ini tidak terlalu tahan panas teman-teman. Oke, ini teman-teman, makanan yang tadi sudah hampir habis ya. Nah ini untuk makanannya sudah sangat lahap sekali. Mudah-mudahan segera berkembang kembali teman-teman, karena kemungkinan di sebulan 2 bulan ke depan mudah-mudahan bisa bertelur kembali angsa ini teman-teman. Oke, baik teman-teman, sekian teman-teman video kali ini teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah mensupport channel ini sehingga dapat berkembang.
dan dapat berbagi informasi yang bermanfaat lainnya untuk teman-teman. Oke teman-teman, apabila ada pertanyaan ditulis langsung saja di kolom komentar teman-teman. Pasti kalau ini kita balas dan sebagai bahan diskusi juga teman-teman. Apabila teman-teman ingin memelihara angsa atau baru memelihara angsa, kita berbagi informasi di sini teman-teman. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Sukses selalu teman-teman.